Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Evi Uswatun Hasanah, Arilah Hariroh, Rihana Salsabila, dan Helmi Akbar Lazuardi akan menyampaikan sekilas tentang macam-macam ahli waris dan penerimaannya. Yang pertama adalah ahli waris. Jadi ahli waris ini adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik itu sedarah atau senasab, bisa juga semanda atau melalui perkawinan. Itu bisa dikatakan sebagai ahli waris, serta tidak terhalang oleh kompilasi hukum Islam pada pasal 173 yang berbunyi seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh. Jadi mencoba untuk membunuh, masih mempunyai rencana, itu sudah masuk dalam pasal 173 ini, atau menganiaya berat pada pewaris. Jadi jika seseorang entah itu nasab, keluarga dari sedarah, atau melalui perkawinan, jika dia terhalang oleh pasal 173 itu tadi, tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris atau yang berhak menerima waris karena terhalang itu tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam. Yang pertama, ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan keluarganya timbul karena adanya hubungan darah. Yang kedua, ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena perkawinan yang sah dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian ditinjau dari jenis kelamin, ahli waris terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan laki-laki dan yang kedua adalah golongan perempuan. Di sini saya akan menjelaskan segi hak ahli waris atas harta warisan. Dalam hal ini ahli waris terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ahli waris dzawil furud, ahli waris asobah, dan ahli waris dzawil arham. Pembagian yang pertama yakni ahli waris dzawil furud. Ahli waris dzawil furud ini dibagi menjadi 2, yakni yang pertama ahli waris dengan bagian tertentu. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu dalam Al-Quran yang disebut furud adalah menurut angka pecahan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3, dan 2/3. Para ahli waris yang mendapat menurut angka-angka tersebut dinamai ahli waris dzawil furud. Yang kedua, ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan. Dalam hukum kewarisan Islam, di samping terdapat ahli waris dengan bagian yang ditentukan atau dzawil furud yang merupakan kelompok terbanyak, terdapat pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara furud, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, mendapatkan seluruh harta dalam kondisi tidak adanya ahli waris dzawil furud atau sisa harta setelah dibagikan terlebih dahulu kepada dzawil furud yang ada. Mereka mendapat bagian yang tidak ditentukan terbuka, dalam arti dapat banyak atau sedikit, tidak ada sama sekali. Golongan yang kedua yakni ahli waris asobah. Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka, yang pada umumnya adalah laki-laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Anak laki-laki dikembangkan kepada cucu laki-laki, ayah dikembangkan kepada kakek atau kepada paman, dan seterusnya anak paman. Saudara dikembangkan kepada anak saudara, hingga komplitlah kerabatan dalam garis laki-laki. Kelompok kerabat garis laki-laki ini dalam penggunaan bahasa Arab disebut dengan asobah. Oleh karena itu, yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta itu menurut ahlu sunnah pada dasarnya adalah laki-laki. Maka untuk selanjutnya kata asobah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris dzawil furud.
Dikarenakan dalam bentuk kewarisan seperti ini tidak ada bagian yang tertentu selain dari bandingan bahwa laki-laki memperoleh bagian 2 kali perempuan dalam pembagian anak atau saudara. Maka pembagian di sini adalah disebut dengan secara rata-rata. Ulama golongan ahlu sunnah membagi asobah itu kepada 3 macam, yaitu asobah binafsihi, asobah bil ghairihi, dan asobah bil maghairihi. 3 macam, yaitu asobah binafsihi, asobah bil ghairihi, dan asobah bil maghairihi. Golongan ahli waris yang terakhir yakni ahli waris zaul arham. Ahli waris zaul arham secara etimologi diartikan sebagai ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun, pengertian hubungan kerabat itu begitu luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan sebagai dirinci sebelumnya. Sebelum ini sudah ada rincian ahli waris yang berhak menerima sebagai zaul furud dan ahli waris asobah. Dengan cara pembagian mula-mula diberikan kepada zaul furud, kemudian harta yang selebihnya dibagikan kepada ahli waris asobah. Seandainya masih ada harta yang tertinggal, maka kelebihan harta itu diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat. Kerabat lain yang belum mendapat itulah yang dinamai ahli waris zaul arham. Artinya, jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.